Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film The Sadness adalah tentang virus alpin yang telah menginfeksi sebagian besar warga Taiwan. Virus tersebut memiliki gejala yang sama seperti flu biasa, namun membuat sebagian warga tak sadar telah terpapar, dan siapapun yang terinfeksi akan menjadi sangat berbahaya. Virus itu membuat penderitanya berubah menjadi monster yang haus akan kekerasan dan tak segan menghabisi siapa saja dengan cara yang amat brutal dan sadis. Lanjut guys. Film dimulai dengan diperlihatkannya sepasang kekasih yang baru terbangun di pagi hari dan bersiap untuk pergi bekerja. Wanita ini bernama Cat dan pacarnya Jim. Sembari menunggu Cat bersiap, Jim membuka HP-nya dan melihat berita tentang virus baru yang mengancam, yang dimana dokter tersebut menjelaskan bahwa virus jenis varian baru ini sangat berbahaya dan bukan hanya berdampak terkena flu biasa terhadap penderitanya, namun jauh daripada itu. Jim yang mendengarnya pun percaya tak percaya. Sambil mengunyah roti, dia pun ke teras kamar menghirup udara pagi dan melihat sekelilingnya. Lalu tanpa sengaja, dia melihat sesosok nenek-nenek tua tak jauh dari apartemennya. Kim terlihat heran dan tak mengenal siapa nenek itu. Untuk menjawab rasa penasarannya, dia pun memanggil nenek tersebut dan menanyakan keadaannya. Kim cukup kaget melihat kondisinya yang berbaju putih dan bersimbah darah. Belum sempat berpikir, Kim dikejutkan oleh pacarnya yang sudah siap untuk berangkat kerja. Lalu tetangga sebelah rumahnya pun keluar untuk menyiram bunga. Keduanya saling bertegur sapa. Kim yang melihatnya sedang terkena flu menanyakan apakah dia tidak pergi ke rumah sakit. Namun tetangganya ini mengatakan bahwa dia hanya terkena flu biasa dan dia tak perlu untuk berobat. Singkat cerita, di tengah jalan mereka melihat petugas polisi yang seperti sedang mengamankan seseorang, dan juga terlihat mobil ambulans berada di situ beserta mayat yang terbujur kaku. Kim dan Cat tak mengetahui apa yang terjadi. Mereka mengira itu hanyalah kecelakaan biasa. Setelah mengantar pacarnya bekerja, Kim kembali melewati jalanan tadi, namun dia tak lagi melihat apapun di sana. Hanya tinggal mobil polisi saja yang terparkir di pinggir trotoar. Kim lalu ke kedai kopi langganannya untuk membeli sarapan. Tak berselang lama, masuklah sosok nenek tua yang dilihat Kim sewaktu di teras. Namun dia tak menyadari kedatangan nenek itu. Hingga tiba-tiba, inilah yang terjadi. 여기 뭐 Kekacauan pun mulai muncul. Semua orang menjadi zombie dalam sekejap akibat virus alpin yang sudah menyebar di seluruh kota. Penderitanya tak lagi bisa berpikir waras. Bagi yang belum terpapar akan diburu oleh mereka. Kim pun panik melihat kejadian di depan matanya. Dia coba menghindari serangan zombie-zombie ini. Dia yang sudah berhasil sampai ke rumah masih tak mengerti apa yang terjadi. Dengan nafas yang ngos-ngosan, dia menutup pintu rapat-rapat untuk bersembunyi. Kim pun segera menghubungi pacarnya, namun tak diangkat. Lalu dia menghidupkan TV untuk mencari tahu tentang hal ini. Namun dia juga tak mendapatkan info apapun. Di tengah keheranan, Kim coba mengirim pesan ke pacarnya. Dan tanpa dia sadari, tetangga sebelah pun masuk diam-diam ke kamarnya, lalu menyerangnya secara membabi buta. Lalu dirinya keluar rumah dengan jari yang sudah putus. Dia melihat semua orang sudah menggila dengan menyiksa, membunuh satu sama lain. Kim pun bergegas mengambil motornya yang tadi masih terparkir di kedai kopi. Namun dirinya diketahui oleh zombie-zombie ini
dan mereka pun segera mengejarnya. Scenes berpindah ke kereta api di mana terlihat Cat yang sedang pergi bekerja disapa oleh seorang bapak-bapak yang duduk di sebelahnya. Cat pun membalasnya dengan senyuman. Lalu bapak ini kembali menanyakan buku apa yang dibaca olehnya. Cat pun menjawab seadanya. Lagi-lagi bapak ini mengajaknya untuk mengobrol hingga Cat merasa terusik dan coba menegur beliau agar tidak mengganggu dirinya. Tak lama berselang, kereta pun berhenti untuk mengangkut penumpang berikutnya. Terlihatlah seorang anak muda yang berkacamata hitam yang naik kereta tersebut. Lalu Cat yang sudah merasa tak nyaman mempersilahkan seorang wanita gendut untuk duduk di bangkunya. Dan sesaat, anak muda itu mengeluarkan pisau lalu membantai semua orang yang berada di situ. Keadaan pun menjadi kacau. Semua menjerit histeris melihat darah berceceran di lantai. Lalu beberapa orang mengamankannya dan Cat pun terlihat sangat takut. Begitupun dengan wanita yang ada di sebelahnya. Tak perlu waktu lama, yang lain pun ikut terkena virus tersebut dan menghabisi yang lainnya. Hingga wanita gendut ini pun tak luput dari kesadisan itu sampai dia kehilangan matanya. Bahkan bukan hanya membunuh dan menyiksa, mereka juga memperkosa wanita yang belum terkena virus tersebut. Semua pun berlari keluar saat kereta berhenti. Begitupun dengan Cat dan wanita ini sampai handphonenya terjatuh. Kereta dibanjiri oleh genangan darah segar dan mayat bergelimpangan. Keadaannya benar-benar di luar nalar manusia. Cat pun berlari membopongnya, menyusuri lorong kereta. Namun wanita yang terluka ini tak kuat lagi untuk bertahan, hingga mereka pun terjatuh. Tiba-tiba, muncullah sosok yang berada di kereta tadi mengejar keduanya. Cat pun berusaha menarik tangan wanita ini dan berlari sekuat mungkin. Hingga tanpa sengaja, mereka menabrak seseorang lalu meminta pertolongan padanya. Dan seketika, inilah yang terjadi. Sampailah mereka ke ujung lorong. Cat melihat petugas penjaga pintu dan memanggilnya, namun dia tak memperdulikan mereka. Hingga keduanya pun dengan cepat bergegas keluar dari pintu tersebut. Wanita gendut yang kesal dengan petugas ini sempat meninju wajahnya sampai berdarah. Lalu mereka pun segera ke rumah sakit yang berada di area itu. Kembali ke Kim, yang dimana dia menyusuri kota dengan motornya, melihat begitu banyak mayat berserakan di jalan. Keadaan benar-benar chaos, bahkan usus terburai tampak di depan mata hingga membuatnya mual. Lalu dirinya berhenti di pinggir jalan untuk membalut jarinya. Tanpa sengaja, dia menemukan arit untuk membabat rumput. Seketika dia melihat para zombie ini menyiksa seseorang di tengah lapangan basket dengan sadis. Kim pun coba menyelamatkannya. Namun orang ini sudah terinfeksi dan Kim pun terpojok diserang oleh mereka. Cat dan wanita ini pun berhasil masuk ke rumah sakit dan berlindung di sana. Beberapa orang di sana belum terkena virus. Lalu saat wanita ini ingin dibawa ke ruangan, dia pun berterima kasih kepada Cat karena telah menyelamatkan nyawanya. Cat pun memeluknya dan memberi semangat. Tak lama Cat coba meminjam handphone pria ini untuk menghubungi Kim.
Sesaat muncullah berita di TV tentang hal ini oleh pemerintah. Namun seorang pria yang melihat berita itu menunjukkan ketidaksenangannya, yang dimana dia menganggap bahwa pemerintah tak peduli dan tak mampu menangani persoalan ini, hingga terjadilah pertengkaran di dalam rumah sakit tersebut. Polisi coba menenangkan kericuhan itu, dan seketika Kate kembali melihat sosok yang mengejar mereka tadi di lorong kereta. Dia pun segera menyelamatkan diri. Kim lalu menghubungi Kate, menanyakan keadaannya melalui aplikasi Line karena HP-nya tertinggal sewaktu di kereta. Dia pun memberitahu Kim bahwa dirinya sedang bersembunyi dan ketakutan. Dia meminta agar Kim segera menjemputnya. Dari kekacauan di rumah sakit tersebut, ternyata petugas penjaga pintu yang sejak tadi bersembunyi masih selamat dari kejadian brutal itu. Dengan perlahan, dia pun mengintip dari balik tembok. Lalu dirinya pun dengan cepat berlari memasuki salah satu ruangan, dan terkejutnya dia melihat wanita gendut temannya Kate juga telah terinfeksi sampai membuatnya berubah menjadi kanibal. Keberadaan Kate yang diketahui oleh mereka pun langsung diburu. Mereka mengejarnya ke atas. Kate pun panik dan mencari ruangan untuk bersembunyi, hingga dia menemukan alat pemadam kebakaran dan langsung menyemprotkannya ke zombie yang satu ini dan menghantamnya sampai babak belur. Kate yang sudah berlumuran darah tiba-tiba melihat seseorang berbaju antivirus dan menyuruhnya untuk masuk ke ruangan tersebut. Ternyata dia adalah dokter yang telah menjelaskan soal virus varian baru ini yang ditonton Kim di HP-nya. Dia pun meminta Kate untuk membersihkan diri dengan desinfektan. Apakah dirinya telah terpapar virus atau tidak? Dokter ini pun menyatakan bahwa Kate cukup beruntung karena kebal terhadap virus tersebut dan dirinya pun bersih. Dia juga mengatakan bahwa akan ada helikopter yang akan menjemput mereka di atap gedung. Maka mereka harus segera bergegas keluar dari tempat itu. Namun di saat Kate membuang bajunya ke tong sampah, dia mendengar suara tangisan bayi dari dalam. Dokter ini pun menjelaskan bahwa dia harus melakukan eksperimen dengan menyuntikkan virus tersebut ke bayi-bayi itu agar mengetahui bayi mana yang kebal dan darahnya bisa dijadikan sebagai antivirus. Namun percobaannya itu gagal. Dia pun membela diri di hadapan Kate dengan mengatakan bahwa lebih baik dirinya yang membunuh bayi-bayi itu daripada mereka dimakan oleh zombie-zombie ganas tersebut. Kate yang mendengarnya pun diam, tak memberikan respon apapun. Lalu, perlahan keduanya pun keluar dari ruangan. Kate yang menyadari kapak tersebut telah hilang, coba menanyakannya. Seketika, inilah yang terjadi. Si dokter pun terkapar dengan kaki yang sudah putus. Keadaan yang sekarat membuatnya panik dan menembaki zombie-zombie ini. Dia pun segera meminta Kate untuk membopongnya naik ke atas. Tiba-tiba muncullah Kim dari balik pintu. Ternyata dirinya pun sudah terkena virus dan segera menyerang mereka. Dengan cepat dokter ini menembakkan pistolnya yang membuat Kim terjatuh. Dia pun kembali menembak Kim untuk kedua kalinya. Namun kali ini dia gagal, hingga Kim menghabisi nyawanya. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Kate. Dia pun segera menarik kunci tersebut dan berlari menyelamatkan diri.
有生灵杂乱，看着我下来。Film pun selesai.